Udara dari langit Jakarta yang sedang indah-indahnya, Mas Put di sini balik lagi samping gue. Pada di situ, nah itu adalah Yamaha Mio tahun 2007 yang udah kelar gue restorasi. Belum 100% sih, tapi sampai detik ini gue udah lumayan pakai motor itu sebagai motor harian gue. Dan gue mau spill biaya restorasi Yamaha Mio tahun 2007 gue. Mulai dari gue belinya berapa sampai total biaya restorasi. Mulai harga bengkel sampai harga part-part yang udah gue beli. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan skip videonya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe konten YouTube gue, karena ada beberapa video yang akan gue buat ke depannya. Oh ya, kalian bisa kira-kira nggak nih gue merestorasi motor ini tuh habis berapa? Total part sama total biaya bengkelnya tuh habis berapa? Ada yang bisa nebak kak? Tulis di kolom komentar sekarang. Nah, gue mau sedikit cerita. Motor ini tuh gue beli di harga 3 jutaan dengan kondisi yang ternyata lumayan parah di bagian dalamnya. Secara looks luar sih cukup fine, tapi ternyata pas dibongkar semua itu baru tuh ketahuan koreng-korengnya motor ini. Dan gue merestorasi motor ini tuh di bengkel Vespa 97. Yes, gue ngerestorasi motor Mio ini tuh di bengkel Vespa, bengkelnya Mas Aryo. Yaudah, sini gue restorasiin. Yaudah, gue akhirnya bawa Mio ini ke bengkelnya Mas Aryo di Vespa 97. Dan motor ini tuh kurang lebih 3 kali bolak-balik bengkel. Udah masuk, terus keluar, gue pakai, ada lagi yang kurang, masuk lagi, terus keluar lagi. Jadi udah 3 kali bolak-balik, dan gue bakalan nge-spill 3-tiganya gue bolak-balik ke bengkel itu habis berapa. Jadi kalian bisa kira-kira gue habis berapa sama motor ini, total keseluruhannya. Pertama kali masuk bengkel, motor ini tuh dalam keadaan yang lumayan busuk. Jadi secara looks-nya udah agak kurang, secara daleman ternyata lebih parah lagi. Dan di bengkel pertama kali itu, part-part yang gue ganti adalah, jadi ada beberapa part itu yang gue beli, ada beberapa part yang memang karena gue belum sempet beli, jadi biar Mas Aryo yang beli dan itu masuk ke bill tagihan bengkelnya. Gue mulai dari barang yang gue beli: tabung shock breaker, reflektor lampu sen 120.000, versi VT 60.000, roller KTC 8 gram 80.000. Nah, itu belum semuanya. Itu baru beberapa barang yang gue beli sebelum motor ini masuk bengkel. Nah, pas masuk bengkel, ini tuh ganti komstir original 145.000, filter udara, tutup klep. Ya pokoknya banyak lah nih gue masukin ke sini. Nah, gitu. Dan itu baru masuk ke bengkel yang pertama. Gue sempat pakai motor itu lagi setelah masuk bengkel yang pertama. Gue sempat pakai sekitar 2-3 mingguan, tapi ternyata pengeremannya itu lumayan parah gitu. Jadi nggak ada pilihan lain karena pengereman itu selaras dengan keselamatan. Jadi akhirnya gue masuk bengkel lagi yang kedua untuk mengupgrade beberapa bagian dari pengereman. Nah, masuk ke bengkel yang kedua. Yang kedua ini sebenarnya gak begitu banyak karena memang yang gue upgrade itu cuma pada bagian pengeremannya aja. Yang pertama gue ganti seal master rem dengan harga 18.000. Yang kedua ada kaliper R15. Jadi yang gue pakai ini kaliper depan dari R15 V2. Berarti yang bentuknya tuh masih mata 2 yang agak belok. Itu gue beli dengan harga 350.000 untuk kalipernya aja. Dan yang terakhir ada jasanya itu cuma 100.000 untuk mengganti piringan, ganti kaliper, pasang bracket, dan juga benerin bagian lampu ini. Nah, sejujurnya kaliper gue yang lama itu memang udah parah banget. Jadi kalau kalian tahu, kaliper itu yang untuk nempel ke bagian shock breaker itu ada karetnya gitu loh. Ada karet biar kalipernya itu nggak goyang-goyang. Nah, di motor gue waktu itu karetnya udah nggak ada. Jadi setiap gue ngerem itu bunyi klotak-klotak. Itu ganggu banget di kuping gue. Akhirnya gue memilih untuk mengganti set kaliper gue sampai ke seal master remnya. Master remnya gue biarin pakai master rem originalnya Yamaha. Sealnya aja yang gue ganti. Tapi ternyata sealnya itu gue salah beli. Harusnya gue beli original Yamaha.
dan yang gue beli itu merek Takagama, apalah itu, pokoknya bukan merek originalnya Yamaha. Alhasil sebenarnya ini masih agak kurang padat gitu, tapi ya sementara nggak apa-apa. Kedepannya kayaknya mungkin bahkan gue akan mengganti master remnya juga. Nah, yang terakhir ini cukup recent update. Jadi di bulan Maret kemarin sebelum Lebaran, di bulan-bulan puasa, tiba-tiba motor ini nggak mau nyala. Entah kenapa motor ini tiba-tiba nggak mau nyala, di starter nggak bisa, di sela nggak bisa. Gue pikir akinya memang bermasalah aja, karena pas gue cek memang akinya agak gendut. Karena akinya gendut, jadi intuisi gue ini berarti ada yang salah dari kiprok, dari bagian pengecasan si aki itu sendiri. Akhirnya gue paksain motor ini nyala, gimana caranya. Jadi waktu itu gue jumper akinya, terus gue sela-sela, alhamdulillah hidup. Dan langsung motor ini gue bawa ke Mas Aryo lagi. Gue masuk ke bengkel yang ketiga kalinya. Nah, yang ketiga kali ini tuh cukup complicated nih, karena gue cek kiproknya, ya memang kiproknya ternyata KW juga. Tapi kayaknya masalahnya bukan 100% dari kiprok. Terus akhirnya motor ini sempat ditrondolin karena mau nyari kesalahannya di mana. Ternyata kesalahannya tuh cukup simple. Nanti akan gue ceritakan di akhir video ini. Dan di bengkel yang ketiga kali, kayaknya sayang kalau misalnya masuk bengkel gue cuma ganti kelistrikan doang. Akhirnya tangan gue cukup gatel untuk membeli beberapa part di bagian CVT-nya. Jadi di bengkel yang ketiga ini gue beli aki motobat lagi, karena aki yang lamanya itu mati baru juga 2-3 bulan karena ada kesalahan. Yang kedua, gue beli kampas ganda Daytona 155.000, gue beli mangkok kampas ganda 225.000. Terus gue beli kabel aki plus minus karena kabel akinya tuh emang udah jelek. Jadi ya udahlah gue ganti aja. Terus lampu LED gue beli lagi. Terus lampu LED headlamp gue beli lagi. Stripping Mio itu 85.000, kiprok Mio original 150.000. Terus vakum karbunya gue ganti. Vakum karbu kayaknya ini gue beli yang lokal, jadi harganya cuma 30 ribuan. Terus mur mangkok kampas ganda tuh gue ganti karena murnya yang lama udah jelek, dan jasanya itu sekitar 200.000 untuk mengganti kelistrikan dan juga membenarkan area CVT motor ini. Kenapa akhirnya gue membeli LED buat di headlamp sama di lampu senja lagi? Karena ternyata permasalahan motor ini tiba-tiba mati itu karena ada konsleting dari bagian cut off motor ini. Jadi motor ini karena si switch saklar-saklar itu gue ganti, terus akhirnya gue pasang engine cut off di motor ini. Jadi engine cut off-nya itu ada 2 kabel, yang memang kabel ini tuh ya custom, bukan bawaan pabrik. Jadi 2 kabel ini ada yang putus dan akhirnya merembet ke seluruh bagian motor gue. Karena ada konsleting, jadinya merembet ke semuanya. Jadi ya udah, akhirnya ketahuan. Seluruh lampu putus, lampu headlamp putus, lampu senja putus, lampu sein putus. Akhirnya gue ganti lagi semuanya. Itulah kenapa gue mengganti lampu-lampunya lagi gitu. Padahal di bengkel yang pertama, masuk ke bengkel yang pertama itu gue udah beli baru semua. Nah, kurang lebih itu adalah totalan hasil gue merestorasi motor ini. Di bengkel yang pertama gue habis sebanyak 4.132.000 untuk part yang gue beli sendiri dan part yang gue beli di bengkel. Masuk ke bengkel kedua, gue habis sekitar 638.000 untuk part dan juga jasa. Dan yang ketiga, masuk ke bengkel ketiga, karena ternyata bukan cuma kelistrikan yang gue ganti, ada beberapa hal yang gue gatel untuk gue beli. Jadi total yang gue habiskan di bengkel ketiga itu sekitar 1.302.000. Dan total gue merestorasi motor ini di luar harga motor, kalau gue totalin semua per hari ini, per video ini dibuat, itu sebesar 6.071.000 rupiah. Nah, dan seperti di video sebelumnya, gue tuh pernah ngomong gue pengen ganti beberapa part yang gue beli ternyata KW gitu. Tapi kayaknya belum sempet. Jadi alhasil ya udah gue pakai aja dulu sampai emang benar-benar rusak baru gue ganti. Karena toh partnya KW juga gitu. Dan sekalian ngumpulin karena waktunya juga terbatas. Jadi kebanyakan gue beli online, jadi gue agak susah untuk membedakan mana part asli dan juga part KW.
Mungkin kalau teman-teman mau tahu di mana gue beli online part-part asli Mio atau part-part Yamaha, boleh ditulis di kolom komentar. Dan menurut kalian apakah worth it menggunakan uang kalian sebanyak kurang lebih 10 juta untuk membangun Yamaha Mio ini? Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue, it's worth it kalau motor ini adalah motor kedua atau ketiga kalian. Atau minimal kalian punya spare motor lain gitu. Jadi bukan motor utama. Karena ya gue bilang, gue ngebangun motor ini aja 3 kali bolak-balik bengkel. Sekali masuk bengkel itu secepat-cepatnya mungkin 1 harian, secepat-cepatnya gitu. At least kalau motor itu lu pakai kerja, lu pakai ngantor gitu setiap hari, akan susah mobilitas kalian. Masuk bengkel, terus kalian ke kantor naik gojek, belum lagi naik gojek lagi ngambil motor itu ke bengkel. Akan ribet lah gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya emang motor ini adalah motor kedua atau kalian punya motor pengganti, worth it kalian ngebangun Yamaha Mio lagi. Tapi kalau emang itu adalah motor utama, lu mending pakai motor yang cek jreng, bawa kemana-mana bisa gitu. Jadi ya udah, kalian ke bengkel tuh cuma beberapa bulan sekali untuk ganti oli, servis, udah pakai jalan-jalan lagi. Yang lebih itu adalah video tentang gue nge-spill biaya restorasi Yamaha Mio gue. Gue merestorasi total mungkin baru kelar itu di bulan ketiga. Ya walaupun ada beberapa hari yang masuk bengkel pertama gue pakai sekitar seminggu 2 minggu, masuk bengkel kedua gue pakai lagi, masuk lagi bengkel ketiga gue pakai lagi. Pokoknya sampai detik ini berarti motor ini tuh baru jadi di bulan keempat berarti. R&D-nya 3 bulanan dan kayaknya project Mio ini tuh nggak berhenti sampai sini, masih ada beberapa lagi yang akan gue ganti. Gue cukup pengen ganti kayaknya baut-baut, kayaknya lucu. Tapi baut harganya ternyata mahal banget guys. As you know, baut-baut Mio itu kalau kalian ngikutin semuanya hangs, ya jutaan lah kalian bisa habis. Itulah that's why kayaknya butuh nabung lagi untuk memperbaiki baut-baut motor ini. Nah, buat kalian yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel YouTube Mas Put. Jadi, gue cukup semangat untuk mengupload video-video seperti ini ke depannya gitu. Dan kayaknya setelah bulan puasa kemarin, gue mulai mau ngembaliin konten-konten podcast gue. Konten ngobrol lagi sama orang. Dan gue butuh masukan dari kalian, kira-kira siapa yang cocok gue ajak ngobrol dan gue jadiin bintang tamu di podcast gue. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai sini, sampai di menit-menit akhir ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.